Ingatkan, hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur, yang fair. Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas Pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas Pampres pergi semua gitu? Waktu dia jalan kemana-mana, nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan terhadap presiden. Nah, saya jadi teringat ya pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo di situ menjabat di periode pertama dan bahkan di periode kedua. Yang saya ingat di situ ketika yaitu Presiden Joko Widodo menaikkan perpres tentang investasi miras di situ, dan bahkan banyak penolakan bahkan oleh MUI dan juga dari masyarakat di situ tentang investasi miras di situ. Nah, akhirnya apa? Di situ Presiden Joko Widodo benar-benar mendengarkan keluh kesah masyarakat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan akhirnya pun perpres investasi miras di sini akhirnya dicabut. Di sini menurut saya sangat keren sekali. Ya, seharusnya pemimpin atau seorang presiden itu ya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Seharusnya seperti itu. Tetapi semakin kesini Presiden Joko Widodo seolah-olah tidak lagi ya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Bahkan pada waktu lalu dari hasil survei di situ ada temuan yaitu mayoritas masyarakat Indonesia bahkan putusan MK di situ tidak adil. Ya, tetapi apa komentar dari Presiden Joko Widodo? Tidak mau mengintervensi dan lain sebagainya. Di sini pun bahkan pada waktu lalu terlihat bahkan Presiden Joko Widodo terkesan. Saya sangat setuju sekali dengan Panji, stand up komedian. Presiden Joko Widodo akan memihak dan boleh berkampanye. Di situ bahkan di depan Pak Prabowo, di depan Menteri Pertahanan, dan Menteri Pertahanan itu pun juga sebagai capres pada Pilpres 2024. Bayangkan. Di situ artinya secara tidak langsung menurut Panji, stand up komedian, itu adalah sebagai bentuk endorsement. Nah, memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Ya memang kalau memang Presiden Joko Widodo di situ ingin memihak dan ikut berkampanye, itu boleh-boleh saja, tetapi izin cuti dan juga tidak memakai fasilitas negara. Tetapi itu tidak mungkin juga ya, apalagi juga Presiden Joko Widodo tidak memakai fasilitas negara. Menurut saya tidak mungkin, karena pas Pampres itu sangat melekat di diri Presiden Joko Widodo. Jadi sangat tidak mungkin. Cuti menurut saya sudah cukup bagus sekali, tetapi apakah mau cuti? Itu memang pertanyaan. Apalagi juga kita ketahui ya, Presiden Joko Widodo memang menurut saya ya sudah memihak kalau menurut saya. Nah, di sini bahkan ada video Presiden Joko Widodo. Di sini juga dikomentari oleh Aki Tulalit. Laki-laki pemberani ini mengingatkan Jokowi agar jujur dan juga adil. Kenapa harus di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi seperti ini? Kenapa? Saya memang bertanya-tanya sangat keras sekali di sini. Kenapa di ujung akhir masa jabatan presiden? Bayangkan, seharusnya kan Presiden Joko Widodo di masa akhir jabatannya kan seharusnya ya mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar keluh kesah dari masyarakat, dan bersikap netral. Itu menurut saya yang paling keren sekali. Tetapi saat ini ya masyarakat sudah mencatat lah. Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. Ingatkan, hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur, yang fair. Di sini bahkan pada waktu lalu mengingatkan hal seperti ini. Jadi memang peran masyarakat sangat penting sekali lah untuk menjaga pemilu ini tetap transparan, jujur dan juga adil. Nah, dari sini saya juga
Penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Di sini dari Duren, "Wih, siapa itu Lur? Tolong cari biar bisa nyadarkan orang yang sedang lupa diri, orangnya sudah hilang." Ya, memang di sini ada rekam jejak Presiden Joko Widodo sangat jelas sekali. Bahkan di sini tertanggal 1 November 2023 dan di sini 24 Januari 2024. Kok sangat berbeda sekali ya? Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. Pemerintah ASN pusat. semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Nah, di sini saya jadi teringat kata Adian Apitupulu. Di situ memang presiden boleh berpolitik dan boleh berkampanye. Di situ ketika presiden itu mencalonkan lagi sebagai capres, di situ boleh melakukan kampanye. Ya, tetapi di situ memang menjadi perdebatan sampai saat ini. Nah, dari sini sudah tidak percaya lagi sama Bapak Fix. All in pindah ke 03 asal bukan Prabowo. Mantap. Kawal terus Pak, saya bersama Jokowi, waktunya Prabowo. Ayo kita kalahkan Jokowi di TPS dengan memilih Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai RI 1 dan 2 di Pilpres 2024. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang sangat mengejutkan sekali ya ketika Presiden Joko Widodo sangat berbeda sekali dulu dan sekarang. Nah, bahkan di sini ada postingan dari Presiden Joko Widodo. Ya, di sini tertanggal 26 Juni 2018. Netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam pemilu dan pilkada bersifat mutlak. Saya telah memberikan arahan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk tetap menjaga netralitas aparat negara di lembaga yang mereka pimpin. Ada yang tidak netral, mari awasi dan laporkan kepada Bawaslu. Di sini kemungkinan Bawaslu dan juga KPU adalah pemilu yang paling wow sekali ya. Karena Bawaslu dan bahkan KPU dibuat bingung di sini ya. Nah, dari sini memang ada berita dari CNN di sini. Di depan Prabowo, Jokowi tegaskan presiden boleh berkampanye dan memihak. Bayangkan, di depan Pak Prabowo langsung di sini. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak kepada konsisten pemilu. Jokowi menyatakan hal itu di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma pada 24 Januari. Saat menyatakan itu, Jokowi berdiri di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga konsentas Pilpres 2024. Awalnya wartawan bertanya soal menteri yang bukan pengurus partai politik tetapi menjadi tim sukses capres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak dalam berdemokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, ujarnya. Menurut Jokowi, presiden pun boleh berkampanye, bahkan mendukung salah satu capres. Itu di depan Pak Prabowo langsung. Nah, untung saja loh, di situ para menteri Presiden Joko Widodo juga masih menjaga kenetralan. Ya, seperti contoh dari Ibu Sri Mulyani. Bahkan Ibu Sri Mulyani ketika pernyataan Presiden Joko Widodo viral tentang memihak dan bahkan boleh berkampanye, di situ Sri Mulyani bahkan menekankan untuk menjaga netralitas, yaitu kepada jajaran Kementerian Keuangan. Menurut saya disitulah letak value dari Kementerian Keuangan. Jadi bisa menjaga integritas di situ. Dan bahkan juga Kemenak, Gus Yakut, bahkan juga akan netral pada Pilpres 2024. Itu menurut saya yang paling keren sekali. Ya, seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.